Cerita beralih ke tepi barat kota Yunlong. Di sana ada sebuah gunung yang menjulang tinggi yang disebut sebagai Gunung Chuanling. Di tengah gunung itu terdapat arai teleportasi tingkat 8. Dikatakan bahwa arai itu sudah ada sebelum kekaisaran itu didirikan. Dulunya arai ini digunakan untuk mengerahkan pasukan berkuda menuju garis depan. Namun sekarang setelah kekaisaran merdeka, arai ini hanya digunakan untuk acara-acara tertentu seperti turnamen 100 aliran. Sekarang di sana telah berkumpul ratusan keluarga dan banyak orang lain yang ingin menyaksikan pertarungan puncak di turnamen 100 aliran ini. Banyak kegembiraan dan antusias yang terpancar di sana. Para peserta pun juga telah bersiap. Ketujuh pilar serta keluarga kelas 1 yang adalah peserta dalam turnamen ini, mereka juga telah terlihat bersiap-siap. Selain itu, ada juga keluarga kelas 2 yang telah diakui setara dengan keluarga kelas 1. Saat ini, mereka juga mengikuti turnamen puncak ini. Semua orang menjadi semakin penasaran, karena mereka semua menantikan sang kuda hitam. Ya, kuda hitam yang selalu memberikan kejutan kepada mereka setiap kali bertanding. Kuda hitam itu tidak lain adalah keluarga Luo. "Lihat, keluarga Luo datang!" seseorang berteriak. Lalu semua orang pun segera menoleh ke samping. Di sana terlihat Yun Chang dan Zhuo Fan berjalan memimpin keluarga Luo. Bahkan Yun Hai yang saat ini kakinya sudah sembuh, dia nampak berjalan dengan begitu gagahnya. Kini wajahnya dipenuhi dengan semangat juang. Akhirnya macan kelima dari macan Tian Yu telah kembali menunjukkan taringnya. Setelah melihat Yun Hai, para penonton pun menjadi jauh lebih antusias. Kini keluarga Luo berdiri seperti kawanan harimau dan tidak ada lagi yang berani mendekati ataupun memprovokasi mereka. Namun ada sebuah pengecualian. "Kak Zhuo Fan, kamu sudah datang," kata Ning Er yang kemudian berlari menuju ke arahnya. Ning Er adalah salah satu pengecualian tersebut. Karena anggota keluarga Luo sendiri saat ini takut untuk mendekati Zhuo Fan. Namun Ning Er dengan santainya mendekati Zhuo Fan. Semua orang mulai mengamati mereka. Di belakang Ning Er terlihat juga Tian Yang yang saat ini berjalan mengikutinya. Kini semua orang mulai mengetahui kalau mereka pasti telah membentuk aliansi. Mereka mulai menebak-nebak bahwa keluarga Luo itu berada di bawah naungan Mansion Jianho. Jadi sangat wajar kalau keluarga Luo menjadi sangat kuat dalam waktu yang sangat singkat. Namun sayangnya mereka tidak tahu mengenai kebenarannya. Ning Er berlari dan terengah-engah saat ia sampai di depan Zhuo Fan. Ia tersenyum dengan polosnya. Lalu Zhuo Fan pun bertanya, "Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu tidak suka dengan pembunuhan dan pertempuran?" Tampak senyuman muncul dari wajah Zhuo Fan. Yun Chang yang melihat ini merasa sangat kesal. Setelah beberapa hari Zhuo Fan begitu dingin, ini adalah pertama kalinya Zhuo Fan kembali tersenyum. Apa ini? Apa ini semua karena Ning Er?" pikir Yun Chang. Lalu Ning Er pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku di sini karena Kak Zhuo Fan ada di sini. Kali ini aku akan ikut berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jadi mari kita bertarung bersama." Pupil mata Zhuo Fan mulai memadat. "Tidak, Ning Er, ini adalah pertarungan yang sangat berbahaya. Ini bukan tempat bermain untuk gadis lugu sepertimu," kata Zhuo Fan yang terlihat cemas. "Tidak apa-apa. Karena ketika aku dalam masalah, Kak Zhuo Fan pasti akan datang dan menyelamatkanku. Lagi pula, setiap kali aku dalam bahaya, cincin ini akan menyala dan Kak Zhuo Fan pasti akan langsung datang kan?" kata Ning Er. Mendengar hal itu, Zhuo Fan pun hanya bisa menghela napas. Ia benar-benar tidak berdaya di hadapan Ning Er. "Baiklah, jika itu memang maumu, aku akan menjagamu." "Kau tidak perlu khawatir, saudaraku. Ada aku yang akan selalu menjaganya. Tugasmu adalah melawan Huang Pu Qingtian. Jadi serahkan saja Ning Er kepadaku," kata Tian Yang juga ada di sana.
Lalu setelah itu patriark keluarga Sue yang juga ada di sana kemudian mengepalkan tangannya lalu berkata, "Steward Zuo, tidak perlu cemas. Kedua kakaknya juga akan ikut menjaganya. Saya tidak mau terlalu merepotkan Anda." Zuo Fan mulai meliriknya. Entah kenapa ada kepedihan di dalam hatinya. Sekarang dia merasa kalau Ning Er tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Kini ada orang-orang yang melindunginya di sekitarnya, seperti sebuah dinding yang menjulang tinggi, dan dia sudah tidak diperlukan lagi untuk melindunginya. Ning Er pasti aman di dalam pertempuran ini. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, jangan biarkan dia mendapatkan masalah," katanya kepada Tian Yang. "Kau tidak perlu memberitahuku," jawab Tian Yang. Setelah itu, tiba-tiba seseorang berteriak, "Zuo Fan, aku juga mau ikut dalam turnamen ini," teriak Yun Chang. "Kenapa? Bukankah sudah kukatakan kalau Yun Hai dan 10 penjaga itu saja sudah cukup? Kau tidak perlu ikut berpartisipasi dalam hal ini. Ini sangat berbahaya." "Tidak masalah, aku mau ikut dan kamu harus melindungiku," kata Yun Chang sambil melambaikan tangannya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. "Tidak, ini terlalu berbahaya." "Apa kau benar-benar peduli kepadaku?" tanya Yun Chang. "Tidak," jawab Zuo Fan dengan dingin. "Jika aku harus melindungimu di dalam pertempuran ini, aku tidak akan fokus sama sekali, dan itu hanya akan berakhir dengan kematianku." Begitu Zuo Fan mengatakan ini, semua orang yang ada di sana nampak menutup mulutnya dan menahan tawa. Yun Chang menjadi sangat marah dan menendang Zuo Fan. Dia merasa sangat cemburu karena Zuo Fan dengan mudahnya menyetujui untuk melindungi Ning Er, sedangkan tidak sama sekali untuk dirinya. Zuo Fan masih saja memasang wajah dingin meskipun telah ditendang oleh Yun Chang. Dia seolah tidak peduli sama sekali. "Orang-orang dari ketujuh pilar telah datang," teriak seseorang. Lalu semua orang mulai menoleh ke arah yang sama. Itu adalah ketujuh pilar yang dipimpin oleh gerbang kekaisaran. Di sana juga terlihat cucu yang saat ini menyadari kehadiran Zuo Fan. Namun di matanya tampak kemarahan yang masih belum padam. Dia pun nampak mengepalkan tinjunya. "Marshal Dugu juga sudah datang," teriak seseorang. Kemudian terlihat Marshal Dugu yang datang dan memimpin puluhan ribu tentara berkuda. Mereka pun langsung mengelilingi seluruh tempat itu. Marshal Dugu Zantian melihat Zuo Fan. Dia kemudian menghampirinya dan menepuk pundaknya. "Hahaha, anak baik. Pada hari itu orang tua ini selalu siap untuk membantumu kapanpun. Tapi kau telah menguasai teknik aura membunuh. Nampaknya aku terlalu khawatir berlebihan kepadamu." "Jadi saat itu Anda ada di sana?" tanya Zuo Fan dengan nada yang sedikit aneh, dan tanpa sadar dia pun menaikkan alisnya. Marshal Dugu tersenyum. "Tentu saja, aku telah melihat kekuatan Huang Pu Qingtian. Aku khawatir kau akan terbunuh. Jadi aku mengawasimu. Tapi ternyata kalian berdua sama-sama monster. Percuma aku mengkhawatirkanmu." Marshal Dugu kemudian menoleh ke arah Yun Hai. Dan kemudian dia menasihatinya beberapa hal. Di sana juga terlihat keempat kakaknya yang juga datang memberikan dukungan kepada Yun Hai. Dia kemudian kembali berkata, "Sekarang pergilah. Pertempuran terakhir akan segera dimulai." Saat ini ketujuh pilar telah berdiri di barisan paling depan. Lalu setelah itu diikuti oleh keluarga-keluarga yang menjadi aliansi mereka. Semua pilar memiliki aliansinya masing-masing. Namun dari semua pilar tentu saja gerbang kekaisaran memiliki paling banyak aliansi di sana. Lalu setelah Zuo Fan melirik Yun Hai dan sedikit mengangguk, mata Yun Hai berubah menjadi lebih tegas dan dia pun melangkah ke depan. Ini tentu membuat semua orang tercengang, karena keluarga Luo berdiri sejajar dengan ketujuh pilar tepat di samping menara Huayu.
Zhuofan berjalan mengikuti Yunhai dan tidak sedikit pun terlihat rasa takut di wajahnya. Semua orang melihatnya dengan sangat heran, karena sebelumnya mereka berpikir bahwa keluarga Luo itu ada di bawah mansion Jianho atau dua pilar lainnya. Namun keluarga Luo justru mensejajarkan diri dengan ketujuh pilar. Tapi yang paling membuat mereka terkejut adalah ketujuh pilar sama sekali tidak melakukan tindakan apapun. Para pilar hanya diam, seolah bahwa itu adalah hal yang normal. Hahaha, ternyata kalian memang sangat berani untuk langsung mengambil posisi tersebut. Bagus, aku sangat kagum kepada kalian, kata seorang pria yang berjalan mendekat. Semua orang menoleh dan semakin terkejut. Ternyata orang tua itu adalah Perdana Menteri Zhuge Changpeng yang saat ini didampingi oleh kedua tangan kanannya, yaitu Tetua Yin dan Yang. Banyak orang mulai bertanya-tanya, kenapa orang ini ada di sini? Bahkan Marshal Dugu pun tampak keheranan. Kemudian Zhuge Changpeng mendekati Zhuofan. Jadi, apakah kamu sudah memikirkan tawaranku dengan baik? Jika memang begitu, maka sekarang aku pun akan terlibat dalam pusaran ini. Kini penilaian semua orang kembali berubah. Mereka sadar bahwa keluarga Luo itu bukanlah keluarga biasa. Mereka memiliki latar belakang yang tidak bisa diremehkan. Mulai dari ketiga pilar yang mendukung mereka, Marshal Dugu, kelima macan Tianyu, dan bahkan sampai Zhuge Changpeng. Jadi pantas saja jika mereka berani mensejajarkan diri dengan ketujuh pilar. Huang Pu Tianyuan dan yang lainnya pun tampak terkejut ketika melihat hal ini. Karena dulu Zhuge Changpeng telah membantunya untuk membebaskan para patriark dari amukan kaisar. Lalu bagaimana bisa sekarang dia justru terlihat akrab dengan Zhuofan yang mana ia menyebabkan semua kejadian tersebut? Wajah Huang Pu Tianyuan perlahan berubah menjadi merah karena menahan amarah. Leng Wuchang memahami kemarahan dari tuannya ini. Kemudian dia berkata, "Tuan tidak perlu khawatir. Zhuge Changpeng ini berbeda dari Marshal Dugu. Dia hanya akan berada di sisi orang yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Lagi pula, nanti ketika Zhuofan telah disingkirkan, dia tidak akan lagi tertarik kepada keluarga Luo. Dengan kata lain, kamu harus menyiapkan siasat untuk menyingkirkan anak ini," kata Huang Pu Tianyuan kepada Leng Wuchang. Leng Wuchang pun mengangguk dan tersenyum, seolah-olah semuanya sudah ada di dalam kendalinya. Di sisi lain, Zhuofan menoleh ke arah Zhuge Changpeng dan berkata, "Bagaimana bisa Perdana Menteri tahu kalau saat ini keluarga Luo masih belum mencapai puncak kemajuannya?" Lalu Zhuge Changpeng pun menatap Zhuofan dan tersenyum. "Apa kamu meragukan penilaian dari orang tua ini? Aku tahu kalian dipaksa untuk mengikuti ini, tapi aku yakin kamu pasti bisa mengatasinya. Orang tua ini akan selalu menunggu ketika ambisi Setewa Zuo itu terwujud." Zhuofan mengangguk dan tersenyum. Begitupun dengan Zhuge Changpeng. Setelah itu, Zhuge Changpeng berbalik dan kemudian berkata, "Marshal Dugu, maafkan orang tua ini yang datang tanpa diundang." "Untuk apa Anda minta maaf? Anda adalah Perdana Menteri Kekaisaran. Itu adalah hal yang wajar jika Anda datang untuk menyaksikan acara ini," jawab Marshal Dugu. Zhuge Changpeng pun kemudian tertawa, lalu dia pun pergi dari tempat itu. Marshal Dugu kemudian memberikan pengumuman, "Atas rahmat Kaisar yang luar biasa, akhirnya turnamen 100 aliran kembali dilaksanakan. Dengan peserta di bawah usia 30 tahun dari berbagai keluarga, sekarang acara puncak akan segera dimulai. Dan untuk aturan terperincinya akan dijelaskan oleh penjaga naga kekaisaran Sang Dewa Pedang Fang Qiubai." Lalu seorang laki-laki tua berbaju putih muncul di atas semua orang. Ia berdiri dengan anggun sambil memegang seruling giok. Ia melambaikan tangannya di udara.
dan udara pun terasa terbelah. Lalu 5 buah batu giok terbang dan menghantam tepi arai teleportasi. Setelah itu sebuah gerbang batu muncul di sana. Arai teleportasi tingkat 8 ini merupakan peninggalan dari leluhur keluarga kekaisaran. Semua orang mulai terkagum-kagum melihat hal ini. Lalu Fang Kuibai berkata, "Sekarang aku akan mengumumkan aturan dalam acara puncak turnamen ini. Ini adalah arai teleportasi satu arah. Setelah kalian diteleportasikan, kalian harus mencari arai teleportasi berikutnya. Saat sampai di sana, kalian memerlukan sebuah kunci untuk bisa mengaktifkan arai teleportasi tersebut. Terdapat 2 buah kunci yang saling melengkapi. Jika kalian bisa menemukannya, maka kalian bisa mengaktifkan arai dan kembali ke tempat ini. Peringkat kalian akan ditentukan menurut seberapa cepat kalian dapat kembali ke tempat ini." Itu terdengar mudah, kata Huang Puqingtian dengan ekspresi yang tenang, dan dia pun tertawa kecil. Semua orang nampak setuju dengan Huang Puqingtian, lalu menganggukkan kepalanya. Namun Fang Kuibai tersenyum dan berkata, "Apakah itu akan semudah yang kalian bayangkan? Ini adalah turnamen 100 aliran. Tidakkah kalian terlalu meremehkannya?" Semua orang langsung terdiam. Mereka mulai penasaran dengan kelanjutan dari kata-kata Fang Kuibai. Fang Kuibai kemudian menatap semua orang lalu berkata, "Kalian akan diteleportasikan ke Gunung Raja Binatang. Dan di sanalah kalian harus menemukan arai teleportasi serta kunci untuk bisa kembali ke tempat ini." Setelah mendengar itu, banyak dari para peserta mulai tersentak. Bahkan tak sedikit dari mereka yang wajahnya berubah menjadi sangat pucat karena ketakutan. Karena Gunung Raja Binatang itu memiliki reputasi yang tidak biasa. Tempat itu bahkan jauh lebih berbahaya daripada Gunung 10.000 binatang iblis. Tempat itu dihuni oleh makhluk roh tingkat tinggi. Bahkan akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukan makhluk roh tingkat 5. Rumor mengatakan kalau ahli Tian Xuan saja tidak akan bisa keluar dengan selamat setelah memasuki tempat itu. Sekarang ekspresi para peserta menjadi semakin suram, kecuali para pilar yang masih terlihat acuh tak acuh. Ketika Fang Kuibai melihat hal ini, dia pun kembali berkata, "Meskipun di sana sangat beresiko, tapi bukan berarti tidak ada peluang di sana. Aku telah menyebarkan 5 pil roh tingkat 8. Jika kalian beruntung, mungkin kalian bisa menemukannya." Begitu mendengar hal ini, mata dari mereka mulai menjadi cerah. Bahkan Zuofan serta Huang Puqingtian pun tampak bersemangat. Terlebih Huang Puqingtian yang saat ini kultivasinya tengah mengalami kebuntuan. Jika dia dapat mengkonsumsi pil roh tingkat 8 itu, maka dia bisa membuat sebuah terobosan dalam kultivasinya. Setelah mendengar pengumuman ini, Zhuge Changpeng tampak mengerutkan keningnya dan bergumam. Sepertinya orang tua ini telah membuat sebuah gerakan yang besar. Dia tampak sudah tidak sabar lagi untuk menjalankan rencananya. "Sekarang, pergilah," kata Fang Kuibai. Lalu dia membentuk sebuah segel dan tiba-tiba pilar-pilar cahaya menerobos langit. Barisan arai mulai bersinar dan kini pusat arai itu tampak begitu menyilaukan. Para peserta masih menutupi mata mereka, namun mereka pun kemudian berjalan ke arah cahaya itu. Satu persatu dari mereka pun mulai menghilang di dalam cahaya itu. Zuofan menoleh ke arah Yunhai dan berkata, "Ini adalah arai yang tidak terbatas. Saat kita masuk ke sana, mungkin kita akan terpisah. Jadi prioritaskan untuk berkumpul terlebih dahulu." "Baik," jawab Yunhai dan yang lainnya. Yunhai pun tampak percaya diri dan berkata, "Kak Zuofan tidak perlu khawatir. Aku sudah banyak berlatih bersama dengan Marshal Dugu." "Bagus kalau begitu. Sepertinya tidak salah kalau aku mengirimmu untuk berlatih dengan mereka. Sekarang aku tidak perlu terlalu khawatir lagi kepadamu." Mendengar hal ini, Yunhai pun tersenyum dan matanya memancarkan semangat juang. "Ayo, kita berangkat," kata Zuofan sambil melambaikan tangannya.
Ziovan, kau telah membunuh guruku. Aku tidak akan melepaskanmu. Seseorang tiba-tiba berteriak. Dan saat Ziovan menoleh, ternyata itu adalah Yanpo yang kemudian memasuki arai. Ziovan hanya tersenyum melihat tingkah Yanpo tersebut. Lalu dia pun kemudian memasuki arai. Bersambung.